Ustadz, saya sebagai seorang istri tidak pernah menghalangi suami untuk birrul walidain. Tapi ada kalanya anak ingin bepergian dengan suami dan kedua anak kami. Apa salah Ustadz jika anak memiliki keinginan seperti ini? Sedangkan mertua ini kintilan. Apa kintilan ini coba? Apa? Oh, ikut terus. Oh, ngintil melok kemana-mana itu jemaah. Kayak perangko mungkin. Dan suami tidak peka. Dan kepingin Ustadz kayak ipar-ipar lainnya yang bisa liburan tanpa mertua. Jazakallah. Allahu Akbar. Haibati billah, para wanita. Iya, kadangkala anti memiliki suami yang seperti itu. Mungkin itu bisa disebut kesalahan suami. Tapi tugas kita sebagai pasangan hidup untuk tidak melihat kepada kekurangannya. Lihatlah kepada kelebihannya. Mungkin engkau sudah sampaikan itu kepada suami, tapi suami Ustaz nggak peka. Nggak peka ini apa jemaah? Nggak apa, pura-pura nggak tahu, dengar. Mungkin memang suami nggak peka. Jadi keinginan istri untuk pergi, Rasul SAW kadang-kala jalan sama istrinya doang. Beliau alaihi salatu wassalam berangkat bersama Aisyah aja, bersama Hafsah aja. Maka para suami hendaklah juga bijak. Melihat kondisinya istri ya butuh privasi. Dan kita tahu istri itu punya hak tempat tinggal loh jemaah. Punya hak tempat tinggal sendiri. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Maka sesuai dengan kemampuan suami itu dia punya hak tempat tinggal. Maka suami hendaklah lihat sekali-kali, apalagi dia nggak minta tiap hari, nggak selalu. Cuma memang perempuan ini terus terang afwan nih ibu-ibu ya. Afwan. Nabi SAW mengatakan tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Apa penyebabnya? Nggak pandai bersyukur. Kebaikan suaminya yang banyak hilang gara-gara satu kesalahan. Contoh nih kesalahan suaminya ini nih. Suaminya nggak pernah ngajak istri sama dua anaknya itu, dia kepingin sama dua anaknya jalan-jalan ya sama suami, tapi suaminya selalu bawa mertuanya. Sehingga kan memang terus gini jemaah. Perempuan itu kalau ada mertua memang nggak boleh manja-manja. Pura-pura di samping suaminya. Apa bahasa turun jemaah? Leter jemaah. Antum tahu nggak? Apa? Lembeng. Oh, lembeng itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Manja. Ya, iya manja, mungkin manja-manja di depan suami. Kalau ada mertua, tolong perempuan jangan melakukan itu. Pura-pura nggak kenal sama suaminya. Iya, supaya mertuanya nggak loro hati. Artinya mertua itu kan ingin dihormatin sama suaminya. Jadi kalau sedang sama suaminya atau sedang sama bapak ibunya nih suami, tolong perempuan jaga diri. Sudah, biar dia seperti itu. Kalau anti mau sesuatu jangan panggil suami, jangan telepon suami, biarkan dia sama orang tuanya. Jadi seorang wanita kenapa banyak masuk neraka? Karena dia senantiasa melihat kepada kekurangan suami. Seakan-akan suami nggak punya kebaikan. Dan ini yang membuat anti hidup merana. Sesuatu yang nggak dikasih sama suami udah nggak usah diminta. Tetapi anak punya hak minta sama Allah Azza wa Jalla. Kelak akan ada penguasa-penguasa kata Nabi SAW yang dia mementingkan diri mereka sendiri dan lupa dengan hak rakyatnya.
Ini penguasa. Lalu para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? A'tuhum haqqahum. Hak mereka kalian kasihkan. Wasallallahu alladzi lakum, kalian berdoa minta sama Allah hak kalian. Maka ketika perempuan mendapatkan suami yang tidak memberikan haknya, jangan menuntut terus. Karena tuntutan anti akan membuka pintu penderitaan buat anti. Semakin menderita, semakin dia menuntut, nggak dapat, semakin menderita. Tapi ketika dia minta nggak dikasih, sudah cukup. Anak sampai di sini bang. Anak nggak minta lagi bang. Anak akan minta sama Allah SWT. Nggak perlu ngomong sama suami gitu. Ribut akhirnya. Cukup di sini bang. Hari kiamat anak tuntut. Nggak, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala haknya. Jadi tolong yang bertanya itu, oke, itu kesalahan suami, sebenarnya nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau memang suami tidak memberikan, ya sudah, anti lihat kepada kelebihannya dan anti minta hak anti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suami pun akan dihisap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia sudah memberikan hak-hak istrinya apa belum?